Kemudian Pak Ainur Rafiq 2019 sudah mandiri, alhamdulillah. Tapi kan belum dapat piagam dan belum dapat lencana. Nah, tahun 2022 inilah masanya kepala desa kita diberikan ruang yang lebih terhormat dengan lencana dan piagam menjadi bagian dari pencatatan sejarah. Jadi terpenting dari lencana dan piagam, Bapak Ibu sekalian, adalah pencatatan sejarah. Bahwa Bapak Ibu berprestasi, bahwa Bapak Ibu serius di dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa, bahwa Bapak Ibu di dalam mengemban amanah warga masyarakat desa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu pentingnya piagam dan lencana. Jangan dilihat fisiknya, tapi dilihat bahwa itu adalah catatan sejarah dalam pengabdian Bapak Ibu untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ivanovic, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tim Sapa Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para kepala desa, Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa, yang pada Zoom kali ini kita fokus di Jawa Timur. Jadi Zoom kali ini adalah Zoom yang ketiga untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan masih akan berlanjut besok. Karena saya ingin menyapa kepada seluruh kepala desa yang mendapatkan anugerah kebahagiaan prestasi dengan masuknya desa yang dipimpin menjadi desa mandiri sesuai dengan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 80 tahun 2022. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Desa yang hari ini atau siang ini dapat bersilaturahim dengan kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini saya akan ketemu dengan desa-desa di kabupaten mana saja ini? Kabupaten mana saja? Madiun, Magetan, mana? Magetan, Ngawi, Bojonegoro, mana? Bojonegoro, Tuban, Gresik, Lamongan. Nah, 7 kabupaten yang siang hari ini kita melakukan Zoom meeting. Bapak Ibu sekalian, para kepala desa, karena ini Jawa Timur, maka mungkin tidak usah berpanjang-panjang saya, karena kepala desa di Jawa Timur itu sudah kategori kelas A semua. Jadi se-Jawa Timur itu kategori kepala desanya kelas A, nggak ada yang kelas B. Kalau toh kemudian di tengah jalan ketemu kepala desa kelas B, yaitu anggap aja keplecuk gitu aja, kalau bahasa Jawa Timurnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi pertama saya ucapkan selamat kepada para kepala desa yang sudah masuk di dalam Kepmen nomor 80 tahun 2022 sebagai desa mandiri, di mana mulai tahun 2022 ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, Kepmen atau keputusan yang terkait dengan status desa berbasis IDM itu tidak lagi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal, sehingga tidak lagi ditandatangani oleh Dirjen, saya naikkan ditandatangani oleh Menteri, sehingga statusnya status keputusan Menteri.
Kenapa saya ambil kebijakan seperti itu? Karena memang proporsinya seharusnya kinerja kepala desa itu mendapatkan apresiasi pada level menteri, bukan sekedar pada level dirjen. Itulah makanya sejak tahun 2022 ini dengan keputusan Menteri nomor 80 kita mengeluarkan keputusan tentang desa-desa yang ada di Indonesia dengan status kemajuan kemandirian desa tahun 2022 dengan penjelasan desa mandiri itu ada 6.238 desa, itu total se-Indonesia. Itu artinya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, para kepala desa yang sekarang kita undang, itu tidak sampai 10% dari total desa di Indonesia. Ini kan hal yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Kepala Desa di Jawa Timur yang saya sebutkan daerahnya tadi yang sudah masuk dalam kategori desa mandiri. Bapak Ibu dan teman-teman para kepala desa yang saya banggakan, sebelum saya lanjutkan, saya juga didampingi oleh para tenaga tim Sapa Desa. Tim Sapa Desa adalah tim yang saya bentuk mewakili menteri untuk berkomunikasi dengan kepala desa dan stakeholder desa. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya sebenarnya kepingin bisa berkomunikasi terus-menerus dan langsung dengan seluruh kepala desa se-Indonesia. Tapi sangat tidak mungkin saya lakukan sendirian karena jumlah desanya 74.961. Itulah makanya sejak tahun 2020 ya. 2020 saya membentuk yang namanya tim Sapa Desa berjumlah 35 orang yang mengatasnamakan atau mewakili menteri membangun komunikasi dengan bapak-bapak ibu kepala desa. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama ke depan tim ini akan saya naikkan lagi jumlahnya menjadi 100 supaya apa? Supaya komunikasinya bisa menjadi semakin intensif. Silakan dimanfaatkan betul tim Sapa Desa ini. Bapak Ibu Kepala Desa bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan protes, bahkan bisa juga marah-marah, boleh ya, boleh marah-marah. Nanti akan nyampe kok, akan nyampe ke saya. Pak Menteri, ini kepala desa ini marah-marah masalah ini, nyampe. Kepala desa ini menyampaikan aspirasi ini, nyampe. Nah nanti kalau memang masalah yang disampaikan betul-betul krusial, pasti akan saya telepon langsung untuk merespon apa yang menjadi kegalauan para kepala desa melalui tim Sapa Desa. Nah, untuk Jawa Timur ada berapa? 3. Ada 3 tim Sapa Desa yang menghandle Jawa Timur. Nah, oleh karena itu saya persilakan sekilas memperkenalkan diri dan tolong dicermati supaya nanti kalau ketemu di jalan itu tidak pangling. Oh ini tim Sapa Desa yang mewilayahi daerah saya. Yang pertama Aprilia Nurlaili. Nah silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Nurlaili, biasanya dipanggil April. Saya menjadi PIC di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Terima kasih. Lanjut. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Karina Larasati. Saya adalah PIC untuk beberapa wilayah kabupaten di Jawa Timur. Terima kasih. Kabupatennya apa? Kabupatennya apa? Kabupatennya saya untuk hari ini ada Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Lamongan. Oke. April ya, April? Saya hari ini ada Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Oh, Jombang ikut April. Ini ada kalau ada orang Jombang tadi belum masuk sekarang ya. Jombang. Lanjut yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Rudono, PIC daerah Jawa Timur, khususnya 5 kabupaten. Yang pertama Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman dari tim Sapa Desa, utamanya yang bertugas atau bertanggung jawab untuk membangun jaringan komunikasi dengan kepala desa beserta stakeholdernya wilayah Jawa Timur.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain ya sebagai wujud apresiasi Kementerian Desa kepada para kepala desa, selain Kepmen tentang status IDM yang semula dikeluarkan oleh Dirjen, kemudian saya naikkan kelasnya menjadi dikeluarkan oleh Menteri langsung, ditandatangani Menteri. Tahun 2022 ini, untuk pertama kalinya juga, Kementerian Desa memberikan piagam penghargaan kepada desa-desa yang sudah masuk status mandiri. Tentu piagamnya ditujukan kepada kepala desa. Nah, ini nanti juga akan kita kirim kepada Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum piagam ini kita kirim kepada kepala desa desa mandiri, kita akan kirim dulu namanya lencana desa mandiri yang nanti saya minta dipasang di atas saku sebelah kiri pada baju resmi kepala desa. Nah, ini lencana PIN desa mandiri. Lencana ini hanya diberikan kepada kepala desa yang sudah memasuki status desa mandiri. Artinya desa maju belum dapat, desa berkembang apalagi, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, ini nanti akan kita kirim kepada kepala desa. Nah, setelah nyampe, tolong dipasang di saku sebelah kiri, di atas saku, terus foto setengah badan saja, dengan make up yang cantik dan ganteng. Nah, supaya bagus fotonya, kayak contohnya ini. Nah, foto itu kemudian dikirim ke Kementerian Desa, nanti akan kita masukkan dalam piagam. Contohnya ini, tapi sementara ini, nanti fotonya bukan fotonya ini. Ini contoh yang belum selesai. Kenapa harus ada fotonya kepala desa? Supaya ini menjadi catatan perjalanan sejarah desa. Ini penting. Sehingga dokumentasi keberhasilan Bapak Ibu sebagai kepala desa, apresiasi keberhasilan dan prestasi Bapak Ibu sebagai kepala desa terus kita berikan. Nah, oleh karena itu, lencana nanti tidak hanya dalam bentuk desa mandiri, juga prestasi-prestasi lain. Misalnya, kepala desa yang mampu mewujudkan desanya menjadi desa peduli perempuan ramah anak misalnya. Itu nanti juga akan kita berikan lencana seperti ini. Sampai sakunya gak cukup kalau prestasinya memang terus diperoleh. Nah, tolong ini dipasang berjajar-jajar seperti itu, sehingga nantinya pada saat misalnya peringatan 17 Agustus atau acara-acara resmi kepemerintahan itu sah untuk dipakai dan ditunjukkan kepada warga masyarakat desa masing-masing dan wilayah masing-masing. Kenapa ini harus kita berikan? Bukan hanya piagam. Kalau piagam itu hanya diketahui secara terbatas. Karena apa? Karena mungkin dipasang di balai desa. Warga yang ke balai desa sajalah yang tahu kalau dapat penghargaan. Tapi kalau dipasang di sakunya baju resmi kepala desa, setiap ada event-event bagus, kemudian pakai atribut resmi, maka seluruh warga masyarakat bisa mengetahui, wow, banyak banget prestasi yang sudah diraih oleh kepala desa saya. Ini adalah wujud kebanggaan kami warga desa, wujud kebanggaan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap kinerja dan prestasi kepala desa. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya banggakan, ke depan desa yang sudah bisa mencapai goal, salah satu goal di dalam SDGs desa, itu juga akan kita berikan PIN, bukan lencana, tapi PIN. Nah, PIN ini memasangnya di selempang. Nah, sehingga minimal kalau 18 SDGs desa sudah teraih semua, maka kepala desa tersebut akan mendapatkan 18 PIN. Nah, pasti akan jauh lebih gagah, akan jauh lebih ganteng lagi dibandingkan sebelum jadi kepala desa.
lebih-lebih kalau nanti kemudian masa jabatan kepala desa bisa kita goalkan dari 18 tahun dibagi 3 menjadi 18 tahun dibagi 2. Nah, peluang-peluang untuk memberikan kebanggaan kepada warga masyarakat pasti akan semakin terbuka. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman para kepala desa yang saya banggakan, itu terkait dengan salah satu bentuk apresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan jangan lupa, apresiasi ini kita tuangkan dalam keputusan menteri. Sehingga ini akan berjalan sampai kapanpun. Siapapun menterinya harus menerapkan ini karena menjadi keputusan resmi kementerian. Nah, tentu ini akan sangat membanggakan dan inilah harapan kita. Karena apapun Bapak Ibu sekalian, tugas dan tanggung jawab kepala desa itu tidak ringan dan tidak mudah. Maka ketika sudah bisa mencapai desa mandiri, itu berarti bahwa kinerja-kinerja yang dijalankan selama ini oleh pemerintah desa dan tentu saja di bawah kepemimpinan kepala desa adalah sebuah pelaksanaan tanggung jawab yang luar biasa. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya banggakan, para kepala desa, ke depan lagi kita juga akan melakukan obrolan-obrolan seperti ini, gak usah lama-lama tapi sering. Misalnya nanti setelah peraturan Menteri Desa tentang prioritas pemanfaatan dana desa 2023 keluar, saya juga akan mengundang Bapak Ibu langsung kepala desa untuk mensosialisasikan dan sekaligus melakukan dialog. Nah, pada kesempatan ini juga saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu kepala desa dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan unek-uneknya, untuk menyampaikan saran dan masukannya agar manajemen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa semakin hari semakin mendapatkan perbaikan dan semakin hari semakin mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Pesan saya hanya satu pada kesempatan berbahagia ini, segera tuntaskan perbaikan data berbasis SDGs desa, karena sebentar lagi saya akan uji coba kunjungan ke desa-desa, melihat bersama-sama dengan kepala desa dashboard atau tampilan hasil pengumpulan data para desa, perangkat desa, kepala desa, data desa berbasis SDGs desa. Nanti di sana kita akan bisa menguji apakah data-data yang dikumpulkan selama ini sudah bisa dipertanggungjawabkan atau belum. Nah, oleh karena itu, bagi yang sudah selesai semua segera dilakukan perbaikan, bagi yang belum selesai segera dituntaskan dengan nomenklatur perbaikan pendataan desa, data desa berbasis SDGs desa. Jadi nomenklatur pemutakhiran data itu hanya sekali, ya. Tidak boleh lagi ada nomenklatur pemutakhiran. Yang ada sekarang adalah nomenklatur perbaikan data berbasis SDGs desa. Nah, kembali lagi, monggo Pak Ainur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri. Sejak tahun 2019 sampai 2022 ini desa kami masuk desa mandiri, Bapak. Alhamdulillah. Ya, untuk tahun 2021 kemarin kita mendapatkan reward dari Provinsi Jawa Timur dengan program Desa Berdaya, Bapak. Oh iya, betul. Alhamdulillah, setelah kita musyawarahkan dengan warga, akhirnya kita mengangkat Kampung Madu, Bapak, yang ada di desa kami. Kampung Madu? Iya, betul. Jadi
Madu betul Pak, bukan madu tanda kutip ya. Iya, setuju. Jadi sebetulnya itu kita mau membuat kampung lebah, tapi akhirnya kenapa jadi berubah menjadi kampung madu gitu. Jadi kasarane diwadani kanca-kanca Pak. Ya. Aku boleh madu sing akeh nang Kemlagi gitu kacana. Ya, tidak akan ada madu tanpa lebah kan gitu juga. Iya, betul Pak. Dan alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita juga oleh Kominfo Kabupaten Mojokerto disuruh mengikuti ajang yang ada di Batu nantinya Pak, di tingkat Provinsi Jawa Timur, yakni Jatim Kominfo Festival tahun 2022. Jadi nanti produk kita akan didisplay oleh Kominfo Kabupaten Mojokerto di festival tersebut. Kemudian yang kedua, ini ada salah satu konten kita. Kita juga memiliki konten Bapak Kampung Madu juga. Jadi ini juga diusulkan untuk dianugerah pewarta warga Jawa Timur tahun 2022 melalui kelompok informasi masyarakat Mantep yang ada di desa kami, gitu Pak. Jadi ini alhamdulillah dengan adanya desa berdaya ini kita mendapatkan beberapa reward, baik dari kabupaten maupun dari provinsi, Bapak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ainur Rafiq. Sukses selalu untuk Pak Ainur Rafiq dengan desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya banggakan, beberapa hal yang perlu saya berikan kilas baliknya. Yang pertama terkait dengan BLT dulu. Jadi begini, sejak awal meskipun ada Perpres 104, saya selalu menekankan bahwa angka minimal 40% itu jangan dipaksakan. Kalau memang nyatanya warga desa yang berhak untuk mendapatkan saluran BLT dana desa itu kurang dari 40%, yaitu kasih apa adanya saja, jangan dipaksakan harus memenuhi 40%, meskipun kalimatnya minimal 40%. Kenapa? Kita dihadapkan pada dua tantangan. Satu tantangan ada aturan minimal 40%, di sisi lain ada tantangan tidak boleh memberikan kepada yang tidak berhak. Nah, dua pilihan ini yang paling aman adalah mengikuti alur tidak memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak. Jangan gara-gara minimal 40%, kemudian ada warga yang sebenarnya tidak berhak, kita kasih BLT. Ini jauh lebih susah daripada kita tidak mengikuti Perpres 104. Toh kenyataannya, pada perjalanannya, mungkin teman-teman kepala desa, Bapak Ibu sekalian, juga mengikuti, di mana Pak Presiden kemudian menyatakan bahwa minimalnya diganti maksimal. Nah, masalahnya kenapa sampai sekarang kok belum diganti regulasinya? Ya, kita sudah terus ngobrak-obrak dengan bahasa halus kepada Kementerian Keuangan, mengajak Kementerian Keuangan untuk segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden waktu itu. Nah, namun sampai sekarang juga belum terwujud, tetapi jangan khawatir, apapun arahan Pak Presiden adalah rujukan yang utama bagi kita, karena juga kita dihadapkan pada aturan-aturan lainnya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya tegaskan bahwa 40% itu adalah normanya. Jangan dipaksakan sampai ke sana kalau memang tidak mungkin terwujud atau tercapai 40%. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan 8% untuk COVID-19. Ini kapan dialihkan? Segera kita akan berikan payung hukumnya untuk dialihkan. Syarat rukunnya akan segera kita susun agar 8% yang tidak terpakai, bagi yang tidak terpakai,
segera bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Termasuk misalnya tadi sekaligus menjawab untuk penyakit mulut dan kuku. Nah, kita sudah mengeluarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pedoman penanganan penyakit mulut dan kuku level desa. Silakan dipakai dana desa untuk itu pada bidang 5 untuk membantu penanggulangan. Nah, ini Kepmen nomor 76 tahun 2022, Desa Aman Penyakit Mulut dan Kuku. Nah, ini bisa rujukannya dari sini. Silakan nanti dibaca. Intinya dana desa boleh digunakan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku sesuai dengan kewenangan desa. Tetapi kalau untuk ganti rugi ternak yang mati itu urusannya supradesa. Urusannya pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dan juga urusannya pemerintah pusat. Tapi kalau untuk misalnya isolasi, untuk pembelian obat-obatan yang sifatnya darurat itu boleh. Untuk vaksin tentu kita menunggu dari yang berwenang dalam hari ini Kementerian Pertanian karena tidak ada vaksin yang dijual secara bebas. Sehingga dengan demikian kecil kemungkinan dana desa bisa dipakai untuk pengadaan vaksin. Nah, kapan ini bisa digunakan? Sebentar lagi segera akan kita turunkan kalau mau memakai 8%. Tapi selain 8% sudah boleh dipakai di bidang 5, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan itu untuk penanganan PMK pada level desa. Kemudian pertanyaan juga yang terkait dengan dana desa untuk desa mandiri. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, desa mandiri tetap mendapatkan dana desa, bahkan ini yang sedang saya siapkan kebijakannya, mudah-mudahan nanti disetujui Pak Presiden, justru desa mandiri harus ditambah. Ya, justru desa mandiri harus ditambah. Kenapa? Karena ketika desa ini mandiri, tugas utamanya justru tekanannya adalah pada kesejahteraan, bukan pada infrastruktur fisik. Sebesar-besarnya dana desa di desa mandiri digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa. Apakah untuk menguatkan BUMDesnya agar bisa mengkonsolidasi warga desa dalam pergerakan ekonomi, atau untuk penanganan ekonomi skala UMKM di tingkat desa dengan binaan BUMDesa, atau apapun, termasuk andalan atau tumpuan harapan untuk ketahanan pangan, itu juga akan kita bebankan semaksimal mungkin di desa-desa mandiri. Sehingga dalam konsep kami justru desa mandiri itu harus mendapat apresiasi sehingga dana desanya justru harus ditambah. Nah, kemudian kita juga sedang menyiapkan regulasi agar dana desa bisa juga digunakan untuk rehab fisik kantor kepala desa yang selama ini tidak boleh. Tapi sekali lagi, ini konsep kita justru hanya untuk desa mandiri. Jadi karena sudah mandiri itulah maka diberikan ruang untuk memanfaatkan dana desa untuk kepentingan rehab kantor desa. Kalau selama ini banyak pertanyaan, kenapa sih kok nggak boleh dana desa untuk ngerehab kantor desa? Nah, sekarang jawaban saya sedang kita siapkan agar dana desa diberikan ruang tapi khusus untuk desa mandiri. Sementara desa sebelum mandiri fokusnya bukan untuk kantor desa. Fokusnya untuk kebutuhan menjawab permasalahan kesejahteraan warga masyarakat desa. Infrastrukturnya infrastruktur yang bersentuhan langsung untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini segera bisa kita wujudkan sehingga
Bapak Ibu, teman-teman kepala desa mandiri sudah bisa memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur terkait dengan pembenahan atau rehab kantor desa. Kemudian terkait dengan pendampingan dari akademisi, sudah kita lakukan lama, tinggal nanti aksesnya kita bantu membangun akses dengan perguruan tinggi. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya banggakan, Kementerian Desa ini mempunyai yang namanya Pertides, perguruan tinggi untuk desa. Ini banyak sudah. Dan sudah banyak yang berkiprah. Nah, oleh karena itu nanti akan kita sambungkan. Bahkan untuk pemerintah daerah tertentu sudah mengalokasikan APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk RPL desa. Dalam hal ini contoh bagusnya adalah Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini mana dari Bojonegoro? Itu masuk ikut RPL enggak? Jadi Bojonegoro, Bapak Ibu sekalian, itu ada siapa tadi? Kayak saya lihat Ibu-ibu Kades tadi. Bu Kades Bojonegoro. Mana tadi? Bu Kades Bojonegoro. Halaman selanjutnya coba dilihat. Nah, itu Cengungklung, ya, ikut RPL enggak Bu? Dibuka dulu mic-nya. Halo, dibuka dulu mic-nya. Alhamdulillah ikut di UNESA ambil administrasi negara Bapak. Nah, ini contohnya. Kepala desa bisa ikut RPL, mendapatkan ijazah mengikuti program S1 UNESA hanya dengan waktu 2 tahun, tidak 4 tahun. Nah ini, kenapa? Karena RPL desa. Sebagai bagian dari mata kuliah. Pengalaman sebagai pendamping desa diakui sebagai bagian dari mata kuliah. Nah akhirnya 122 SKS berapa? 144 SKS karena RPL desa menjadi tinggal 72 SKS. Dari 4 tahun masa kuliah hanya tinggal 2 tahun masa kuliah. Dan sementara ini RPL desa hanya boleh dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri. Kebetulan Bojonegoro itu ngambil UNESA Surabaya dan UNY Yogyakarta. Tadi Bu Kades ngambil administrasi negara. Nah ini mantap ini. Nanti lulus dari kepala desa 3 periode langsung naik pangkat jadi Bupati Bojonegoro. Amin, 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 amin. Nah, tolong teman-teman kabupaten lain komunikasi dengan bupatinya. Nanti saya bantu supaya mengalokasikan APBD untuk RPL desa. Baik S1 maupun S2. S2 hanya cukup dalam waktu 1 tahun. Jadi kepala desa yang sudah punya jasa S1 itu bisa mengambil S2 melalui program RPL, di UNESA ada, di UNY ada, di UM Malang juga ada, hanya dengan kurun waktu 1 tahun. Tentu program studi tertentu yang bersentuhan langsung dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya akuntansi ada. Nah, kalau misalnya kedokteran ya belum nyambung ya. Nanti ada RPL kedokteran, nanti semua kepala desa berubah jadi dokter, terus masalahnya sing dadi kepala desa sopo nek kabeh dadi dokter. Nah, itu makanya RPL desa kedokteran belum bisa. Nah, tolong nanti lakukan komunikasi dengan bupatinya, dengan ketua DPRD-nya, nanti saya bantu juga untuk komunikasi agar mengalokasikan APBD untuk RPL desa. Ini sangat penting bagi percepatan peningkatan SDM di level desa. Nah, selain itu, kaitannya dengan sinergitas dengan perguruan tinggi atau akademisi, nanti akan banyak SDGs Desa Center. Jadi perguruan tinggi itu sekarang sudah mulai membangun yang namanya SDGs Desa Center. Contoh yang sudah berdiri itu STAN, Sekolah Tinggi Akuntan Negara. Ini sudah berdiri SDG Center.
tugas utamanya adalah melakukan pendampingan kepala desa maupun pemerintah desa dan BUMDes untuk urusan keuangan, akuntabilitas keuangan. Ini kemarin saya meresmikan SDG Desa Center pertama di Indonesia di PKN STAN, Sekolah Tinggi Akuntan Negara. Nah, ini sangat penting banget dan menguntungkan bagi BUMDes, bagi kepala desa, agar pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan bisa sangat akuntabel. Apalagi STAN sudah nggak diragukan lagi di bidang urusan akuntansi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, silakan kebutuhannya apa, nanti kita sambungkan akses dengan perguruan tinggi terdekat untuk melakukan pendampingan. Kemudian juga kaitannya dengan sertifikasi aset desa, segera akan kita tidak lanjuti masukannya, secepatnya kita akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar sertifikasi aset desa bisa dilakukan secara lebih maksimal lagi. Kemudian Pak Ainur Rafiq 2019 sudah mandiri, alhamdulillah, tapi kan belum dapat piagam dan belum dapat lencana. Nah, tahun 2022 inilah masanya kepala desa kita diberikan ruang yang lebih terhormat dengan lencana dan piagam menjadi bagian dari pencatatan sejarah. Jadi terpenting dari lencana dan piagam, Bapak Ibu sekalian, adalah pencatatan sejarah. Bahwa Bapak Ibu berprestasi, bahwa Bapak Ibu serius di dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa, bahwa Bapak Ibu di dalam mengemban amanah warga masyarakat desa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu pentingnya piagam dan lencana. Jangan dilihat fisiknya, tapi dilihat bahwa itu adalah catatan sejarah dalam pengabdian Bapak Ibu untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Kemudian terkait dengan PJU, nanti coba kita bantu komunikasi. Kalau lain-lain sudah ada kok, kenapa Desa Sumber Pakem belum? Tentu ada hal yang perlu segera dikomunikasikan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dana desa untuk Siltap. Yang pasti begini, dana desa di 2023 insya Allah pasti sudah bisa dialokasikan untuk bantuan operasional. Nah, ini lagi kita berjuang, saya Kementerian Desa berjuang agar berpihak pada kepala desa. Kenapa saya katakan berjuang? Karena ada 3 lembaga kementerian yang bahas ini, yaitu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Konsep yang diusung oleh Kementerian Desa terkait dengan dana operasional adalah yang berpihak kepada kepala desa. Nah, mudah-mudahan ini berhasil sehingga kita tidak membahasakan Siltap tetapi membahasakan dana operasional desa atau dana operasional yang diambilkan dari dana desa yang garisnya Pak Presiden sudah sangat jelas. Ya, garisnya Pak Presiden adalah 3%. Tahap pertama, pelan-pelan ya. KB itu butuh latihan. Ojo kayak susu, nek susu malah bingung. Sugih saja butuh latihan ya. Nek sugih gak latihan itu kayak tonggone siapa mau sing Tuban niku mari pembebasan landasan terus tuku mobil sak pirang-pirang, mari ngono bingung gak iso nukono bensin. Nah, ini namanya sugih yang tidak latihan dulu. Nah, oleh karena itu pemanfaatan dana desa untuk dana operasional juga bertahap. Tahap awal ini berkisar 3%, nanti kita lihat perjalanannya. Prinsip yang diusung oleh Kementerian Desa adalah 1, berpihak kepala desa, yang kedua bebas dari SPJ. Ya, supaya tidak membebani. Jangan sampai dapat operasional kemudian harus SPJ-nya rumit ya, akhirnya kemudian malah bisa jadi masalah gara-gara itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas saya untuk memperjuangkan aspirasi para kepala desa.
Saya pikir itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kepala desa yang saya banggakan. Hal-hal lain yang belum bisa saya respon tentu nanti akan kita tindak lanjuti. Yang pasti saya merasa bangga, saya merasa bahagia. Hari ini 6.238 desa se-Indonesia sudah masuk pada posisi status desa mandiri. Hormat kami, apresiasi kami kepada Bapak Ibu Kepala Desa, salam takzim kami kepada seluruh warga masyarakat, khususnya kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh yang ada di desa. Salam takzim kami, mohonkan doa restu. Mudah-mudahan saya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah di dalam mengemban amanah ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.